di bawah batch 5 itu kan berarti awal banget gitu. Justru yang terjadi, yang berhasil, itu adalah gini, apple to apple-nya sama nih, utangnya sama nih ya, nih bandingin ya. Ada Bapak A, utangnya anggaplah 700 juta, oke. Ada Ibu A, Ibu B, utangnya 700 juta juga, anggap sama ya, anggap sama. Anggap sama, anggap yang satu kena PHK, yang satu pensiun, anggap nggak punya duit dua-duanya. Anggap sama nih, anggap sama juga anak-anaknya belum pada kerja. Anggap memang nggak ada penghasilan apapun. Ini real kasus ya, yang aku lihat dari sampel 1.500 orang yang udah belajar dan akhirnya bercerita. Aku melihat hasil yang sama dengan apple to apple yang hasil yang beda dengan background masalah yang sama. Kalau yang satu, ini mau diceritain yang berhasil dulu apa yang nggak berhasil dulu? Yang berhasil dulu. Yang berhasil dulu teh. Yang berhasil dulu teh. Yang berhasil dulu. Yang nggak berhasil teh. Kayak umur, bahkan beda. Umurnya yang satu di atas, yang satu di atas 60 nyaris mau ke 70. Dua-duanya teh. Ya dua-duanya, tapi mau yang mana dulu? Yang satu itu umur di atas 60, yang satu masih di bawah 60 gitu. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Ini ada yang beda jauh hasilnya, waktunya. Nah, kalau yang judul sama-sama utang, sama-sama gede utangnya, sama-sama nggak punya anak yang support dia, sama-sama nggak ada saudara yang bisa support dia, sama-sama nggak kerja, satu pensiun, satu PHK gitu ya. Contoh ya, kita cerita bapak yang berhasil. Ya, cerita bapak yang berhasil dan ibu yang tidak berhasil. Kita ceritain dulu yang berhasil. Yang berhasil itu dia dapat materi sama kan kayak teman-teman, materinya sadar nafas syukur, sama kan? Sama nggak? Materinya bab 1, kemarin udah ada yang nyatet bab 1. Siapa yang udah nyatet coba bantu bacain bab 1 isinya apa? Aku ada percikan ruhnya. Aku adalah apa? Percikan dari ruhnya, dari Allah maksudnya. Pembatasan dan berkelimpahan. Oke, yang tanpa batas dan berkelimpahan. Aku bukan tubuh, aku bukan emosi, bukan Bukan pikiran. pikiran. Aku adalah bagian dari aku adalah bagian dari energi tanpa batas. Segitu aja. Kalau bisa masuk ke sini ya, aku adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Aku bukan tubuh, aku bukan emosi, aku bukan pikiran. Itu bab 1. Ya. Kalau bisa ditaruh di sini, benar-benar dipahami aku adalah itu gitu. Nah, semua kan dapat materinya sama, pasti juga kesimpulannya sama, orang materinya sama. Nah, Bapak ini punya utang 700 juta, ini contoh, ibu ini punya utang 700 juta, situasinya semuanya sama. Beda mensikapi ketika menerima materi. Pertama memang aku lihat analisanya adalah bagasi emosinya beda nih pasti isinya, bener nggak? Antara file-file si bapak sama file-file si ibu. Misalnya file-file si bapak tinggalnya di Kalimantan sama file-file si ibu di Jawa misalnya. Ini kan bagasi emosi masa kecilnya beda kan ceritanya, beda kan? Bener nggak? Yang satu mungkin pernah dimarahin bapaknya, yang satu mungkin pernah dipukulin ibunya, yang satu mungkin ditinggalin bapak ibu, nggak tahu nih, beda nih. Karena ketika si bapak ini mengalami situasi seperti ini, dan si ibu ini mengalami situasi seperti itu, kenapa ya? Kok hidup aku diciptakan untuk menderita, misalnya kayak gitu. Adik aku tuh ngebebanin aku terus, kakak aku, ibu aku, kesannya aku kok kayak ngelayani mereka terus, sementara aku nggak pernah diperhatiin. Nah, kan beda-beda nih output bagasi emosinya. Nah, cerita yang berhasil tentang si bapak ini yang berhasil, mungkin kurang dari sebulan ya, itu semua beres. PR semua itu beres. Itu dengan sikap yang berbeda, materi semua sama, praktek yang dilakukan adalah beda. Pertama, si Bapak A itu mengurangi mengeluh.
mengurangi apa ya, kalau aku lihat dia mengurangi nulis-nulis di sosmed yang kira-kira mengandung unsur keluhan gitu ya. Terus mengurangi kalau WhatsApp ada emoji nangis jungkir balik nangis gitu. Kok intinya mengeluh nggak boleh. Nah, dikurangi itu sisi mengeluhnya. Jadi pada saat dia sadar bab 1, aku adalah percikan rohnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kita kan ada rumus kedua Abundant Revolution ya. Rumus kedua tagline Abundant Revolution, ada yang tahu nggak apa tagline-nya? Udah tahu nggak? Abaikan realita. Coba catat dulu. Abaikan realita, prasangka baik di atas rata-rata. Yang penting respon. Abaikan realita, yang penting respon. Tulis dulu. Ayo, yang punya pulpen sama kertas, tulis dulu. Tagline Abundant Revolution, ciri-cirinya itu. Abaikan realita, yang penting respon. Abaikan realita, yang penting respon. Responnya apa? Siapa yang bisa jawab? Responnya apa? prasangka baik. Responnya apa? Nafas syukur Masuk ke dalam Benar, pintar semua. Jadi abaikan realita. Ya, abaikan realita. Karena si realita ini sebenarnya netral, tergantung respon kita. Responnya apa? Responnya ada 3. Catat boleh nggak? Ya. Boleh ya. 1, berprasangka yang baik pada Allah atau Tuhan atau semesta atau apapun nama itu disebut. Prasangka baik terhadap Tuhan di atas rata-rata. Atau prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Kalau di atas rata-rata tuh sikap kita tuh beda menyikapi segala sesuatu. Pokoknya segalanya udah baik aja udah. Prasangka baik. Misal, pengen sesuatu. Butuh sesuatu nih misalnya buat anak sekolah, buat keluarga. Allah maha baik, Allah maha kaya, pasti bisa gitu. Itu prasangka baik. Nah, di titik nomor 1, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, itu ada korelasinya sama kesimpulan dari bab 1 Abundant Revolution. Siapa kamu? Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Artinya, semua alumni, semua teman-teman, semua manusia, itu hak hidupnya adalah berkelimpahan. Hak hidup loh, hak hidup. Kalau dibilang hak hidup kan sebenarnya udah harus di tangan itu berkelimpahan. Masalahnya hak hidupnya tidak bisa dirasakan kan karena ya ini sejatinya dia ada marah, sebel, atau benci, bingung, khawatir, apalagi takut, apalagi cemas. Sejatinya ketutup Pak Sumardi. Nah, ketutup. Yang tadinya sejatinya udah berkelimpahan ya ketutup ini. Atau Pak Sumardi pakai kacamata. Ceritanya Pak Sumardi ada di taman yang indah, banyak bunga anggrek warna-warni. Warna-warninya indah banget itu taman. Tiba-tiba Pak Sumardi pakai kacamata Ray-Ban. Set. Teh Febi, kenapa ini gelap ya Teh Febi? Kok kayak udah malam? Pak, kacamatanya buka Pak. Nggak kelihatan taman indahnya Pak. Pas dibuka, Masya Allah indahnya hidup ini. Kacamatanya kebanyakan kita pakai, itu yang dibilang filter. Jadi hidup tuh terasa suram, kita buntu, terasa nggak ada jalan gitu. Karena udah bertahun-tahun nggak pernah disadari untuk diikhlasin, dilepas gitu. Nah, kembali lagi ke yang nomor 1, abaikan realita, yang penting respon. Di nomor 1 itu diterangin semua apa yang kamu mau ada di badan kamu sendiri. Semua apa yang Pak Sumardi mau ada di Pak Sumardi sendiri. Udah ada di dalam semua. Tapi intinya Allah semesta naruh itu semua dalam frekuensi tertentu. Frekuensi tertentunya apa? Pak Sumardi
kalau punya uang 1 miliar, rasa hatinya gimana? Ya sangat Tenang, sangat tenang kan. bersyukur, bahagia, gitu ya? 3 itu ya? Ya, bersyukur. Ya. Bersyukur, bahagia. Energi senang, bersyukur, bahagia. 3 energi inilah yang harus kita pancarkan pagi, siang, sore, malam kalau kita mau duit.